Sejak awal Durna memang selalu pada pilihan yang sulit. Puncaknya ketika Raja Astina meminta patinya Werkudara, sebagai bukti cinta sang guru pada Kurawa. Tentu saja perintah itu teramat berat baginya. Dalam hati yang paling dalam Drona sangat sayang kepada Bima. Tapi kenyataan yang ada ia dan anaknya Aswatama hidupnya tergantung pada Duryudana. Drona seperti dihadapkan pada buah simalakama. Hatinya ingin memberontak, tapi disadari di depannya ada jurang yang menganga. Akhirnya Durna bersandiwara, apus krama pada muridnya Bima. Di Pisuanan Agung Astina Durna memanggil Werkudara. Dengan tersendat ia katakan bahwa dirinya ingin mengajarkan ilmu, sangkan paraning dumadi. Syaratnya carilah dulu kayu gung susuhing angin, ger, kata Durna. Aku harus kemana? Tanya Bima singkat. Ke hutan Tikbrasara di lereng Gunung Reksamuka. Maka seperti biasa, Werkudara segera berangkat. Tapi sepeninggal muridnya Drona jatuh pingsan dan sakit. Orang tua itu baru sembuh ketika Werkudara datang. Betapa bahagianya sang guru, saat murid yang dikasihinya tidak mati. Bima berhasil membunuh raksasa Rukmuka dan Rukmakala jelmaan Batara Indra dan Batara Bayu. Bima bahkan memperoleh cincin Sesotya Maniking Wari. Pusaka ini bisa dipakai berjalan dan menyelam di dasar samudra. Menurut Batara Bayu kayu gung susuhing angin tiada lain adalah suatu ajaran agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsu. Kayu itu kajeng berarti pikajengan atau kemauan. Gung berarti agung atau tinggi. Susuhing angin ialah nafsu. Jadi jika orang ingin mencapai kemauan yang tinggi, ia harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi dengan kembalinya Bima Taurung Durna menjadi bahan cemoohan para Kurawa. Maka sang guru terpaksa mencari cara lain. Kali ini ia memilih alasan mencari air Perwitasari. Aku harus kemana lagi? Tanya Bima. Adanya di dasar samudra Nger. Jawab sang guru. Maka lagi-lagi Bima tak banyak bertanya. Satria tinggi besar itu berangkat berbekal cincin Sesotya Maniking Wari. Apakah sebenarnya air Perwitasari itu? Air adalah lambang alam atau kehidupan, Perwita berarti karakter atau sifat, Sari itu inti atau keaslian. Jadi maknanya adalah bahwa dalam kehidupan ini orang harus mengenal dirinya secara hakiki kebenaran sejati. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Mengapa harus Bima? Inilah yang tidak kalah penting. Mengapa harus Bima? Bukan Kresna, Puntadewa atau Arjuna? Jawabannya adalah karena Bima adalah sosok yang paling memenuhi syarat untuk menerima anugerah Perwitasari. Apa syarat itu? Ialah jujur, berani dan taat pada sang guru nadi. Syarat ini nampaknya ringan tapi sesungguhnya sangatlah berat. Puntadewa orangnya jujur tapi ia bukan pemberani. Kresna pemberani namun syarat kejujurannya kurang. Arjuna sangat pemberani dan taat pada gurunya namun derajat kejujurannya diragukan. Sedangkan Bima atau Werkudara tak pernah ada yang meragukan kejujuran dan keberaniannya. Ia pun sosok yang patut dicontoh dalam soal kepatuhannya pada sang guru. Lihat saja, meskipun yang memerintahkan untuk terjun ke dasar samudra adalah Durna, seorang guru yang banyak orang meragukan integritasnya, Bima tak pernah sedikit pun menolak. Baginya guru adalah guru. Terlepas dari apapun kata orang. Dan ternyata benar, dalam lubuk hati yang paling dalam Durna sangat mencintai Bima. Di tengah derasnya permintaan Kurawa untuk mencelakakan Bima, toh akhirnya ratapan tangis Durna terdengar sangat menyayat. Yaitu ketika ia mendapatkan muridnya telah sebulan lebih tenggelam ke dasar samudra. Dan Durna pun nekat menceburkan diri ke dalam lautan, menyusul siswa yang sangat ia khawatirkan kematiannya. Lole, anakku Nger Werkudara. Jangan tinggalkan aku Nger. Betapa terkejutnya Kurawa dan Pandawa ketika beberapa hari kemudian terlihat sang Werkudara datang dari tengah lautan sambil membopong tubuh gurunya.